Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita berjumpa kembali ya pada mata kuliah bisnis internasional. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga bisa menyimak dan juga mereview materi ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini ya, kita masuk pada materi terkait manajemen strategis internasional. Baik, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan ya teman-teman setelah menyimak dan juga mempelajari materi ini yaitu dapat menguraikan pengertian dan konsep dari manajemen strategi internasional, kemudian mampu memahami komponen pengembangan strategi internasional, menjelaskan alternatif strategi internasional dan juga tahapan penyusunan strategi internasional serta level-level dari strategi internasional ini. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ya apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi dalam skala internasional ini. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah mendapatkan mata kuliah, sudah pernah belajar ya terkait dengan manajemen strategi, ya kali ini yaitu cakupannya dalam skala internasional karena kita belajar tentang bisnis internasional ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan manajemen strategi internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi agar perusahaan dapat bersaing internasional secara efektif. Ya pastinya terkait dengan strategi-strategi dari perencanaan hingga tahap evaluasi gitu ya teman-teman. Tetapi untuk cakupannya yaitu pada ranah bisnis skala internasional atau lintas negara. Kemudian hasil dari manajemen strategi internasional ini yaitu yang pertama sebagai pengembangan berbagai perencanaan strategi, yang kedua pengembangan berbagai strategi internasional, yang ketiga kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentu karena perusahaan ini bergerak di bidang skala internasional, entah itu bidang apapun ya, dari proses produksi ataupun jasa, tetapi pasti tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi tidak hanya skala domestik, karena skala internasional kan kita sudah paham ya teman-teman, banyak sekali highlight-highlight yang perlu kita pahami, entah itu yang menjadi hambatan ataupun menjadi peluang. Banyak beberapa yang mungkin hal-hal tersebut berbeda dengan proses transaksi pada bisnis skala domestik gitu. Jadi secara konseptual ini banyak terdapat kemiripan ya dengan bisnis nasional gitu ya. Yang pertama mengembangkan strategi untuk bersaing di satu negara dan juga bersaing di beberapa negara tergantung yang menjadi negara tujuannya kita. Apakah hanya ada satu negara, dua negara, tetapi kan pasti berbeda yang namanya latar belakang dan juga budaya. Itu yang perlu dipahami sehingga harus mengatur bagaimana strategi yang tepat dalam pelaksanaan bisnis internasional. Oke, selanjutnya komponen pengembangan strategi internasional. Teman-teman, pengembangan dari strategi internasional ini ada 4 komponen ya. Yang pertama kompetensi pembeda, yang kedua jangkauan operasi, yang ketiga alokasi sumber daya, dan yang keempat sinergisitas yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama nih teman-teman, yaitu kompetensi pembeda. Maksudnya di sini adalah apa? Keunggulan ya. Tentu yang menjadi keunikan ya dari suatu bisnis ya ataupun suatu produk itu kan keunikan, keunggulan yang dimiliki gitu ya, baik itu teknologi, jaringan distribusi yang efisien, praktek organisasi yang unggul atau nama-nama mereka yang dihormati. Nah, jadi pasti harus memiliki yang namanya keunikan ataupun hal yang berbeda gitu. Kenapa kita perlu membuat produk ini gitu ya. Nah, pastikan kita harus memiliki keunikan ataupun hal yang menjadi pembeda keunggulan. Nah, tanpa kompetensi yang unik maka sebuah perusahaan asing akan mengalami kesulitan bersaing tentunya dengan perusahaan lokal yang dianggap lebih tahu pasar lokal. Misalnya kita mau masuk ke negara Jepang gitu ya, kita mau mengenalkan masakan Indonesia gitu. Nah, kita harus tahu kan pasti latar belakang budayanya. Kemudian apa sih yang membedakan makanan Indonesia dengan makanan Jepang? Padahal orang Indonesia juga banyak nih gitu kan yang suka
makanan Jepang. Kemudian kita mau mengenalkan ke Jepang masakan Indonesia gitu. Tentu kan harus punya keunikan gitu kan. Jangan sampai kalah saing gitu dengan makanan-makanan Jepang asli gitu. Nah, jadi harus tahu lah gitu terkait dengan pasar lokal yang menjadi tujuan sasaran kita gitu kan. Jadi harus mewakili sumber daya penting pada perusahaan. Jadi strategi internasional ini mencerminkan interaksi teman-teman antara kompetensi khusus dan peluang bisnis yang tersedia di negara yang berbeda. Memanfaatkan keuntungan tersebut dengan memperluas operasinya ke banyak pasar sebagai sumber daya yang memungkinkan. Oke, selanjutnya yang kedua teman-teman, jangkauan operasi. Setelah tadi ya pembedanya apa, keunikan, keunggulannya apa, jangkauan operasinya bagaimana. Jadi ruang lingkup dari wilayah geografis, negara, wilayah negara, ataupun kelompok negara. Nah, ini yang menjadi cakupan dari jangkauan operasi. Ya, jadi bisa berupa wilayah geografis, yaitu wilayah-wilayah negara atau kelompok negara. Ceruk pasar atau produk dalam wilayah, bagaimana satu atau beberapa wilayah seperti kualitas premium pasar ceruk, kemudian ceruk pasar murah atau ceruk pasar khusus lainnya. Jadi karena semua perusahaan kan pasti memiliki sumber daya yang terbatas ya, karena pasarnya berbeda. Kemudian yang ketiga ada ceruk pasar khusus, lingkup terkait kepada kompetensi khusus perusahaan. Jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik hanya di wilayah tertentu atau di lini produk tertentu, maka lingkup operasi akan fokus pada bidang-bidang di mana perusahaan memiliki kompetensi khusus. Oke, selanjutnya yang ketiga alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya yaitu perusahaan melakukan alokasi sumber daya melalui lini produk dan lini geografis. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang menentukan prioritas relatif perusahaan atas sumber daya yang terbatas. Jadi maksudnya di sini adalah apakah kita akan membawa para karyawan dari Indonesia misalkan tadi kita bawa ke Jepang ya, ataukah kita akan merekrut ulang gitu ya karyawan dari lokal Jepang. Nah, itu kan harus diperkirakan juga teman-teman terkait budget, terkait kebutuhan juga, kemudian tingkat SDM juga. Apakah kalau misalkan kita rekrut para tenaga kerja dari lokal Jepang, apakah mereka sudah paham dengan perusahaan kita? Nah, itu kan perlu dipertimbangkan. Nah, jadi artinya di sini SDM itu penting gitu ya untuk memahami perusahaan-perusahaan yang ada dalam skala internasional, karena nanti cakupannya adalah mereka juga harus memahami juga budaya dari negara tujuan gitu ya. Banyak sekali mungkin teman-teman juga sudah sering dengar juga ya perusahaan multinasional terutama yang memang dari Indonesia kemudian berdiri di beberapa negara yang lainnya. Tentunya ada biasanya yang dibawa itu karyawan ini ya tingkat manajerialnya. Nah, jadi para petinggi-petinggi itu diajak ataupun dimutasi dipindahkan untuk mengelola perusahaan yang ada di luar negeri misalkan gitu, di Jepang gitu. Nah, tapi nanti untuk karyawan lini bawah gitu merekrut dari masyarakat lokal gitu. Nah, itulah termasuk strategi. Nah, jadi kemudian selanjutnya sinergitas ya, pasti penting gitu ya bagaimana agar ada sinergi gitu dari perusahaan. Jadi tujuannya ini adalah untuk menciptakan situasi di mana keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jadi jelas sekali gitu kan, pasti dalam proses bisnis, kegiatan bisnis gitu kan perlu dan penting sekali untuk membangun sinergi yang baik gitu kan, adanya relasi, kemudian perencanaan yang baik gitu, pengenalan latar belakang dan juga budaya dari negara tujuan itu juga menjadi ini ya termasuk strategi tertentu dari perusahaan. Kemudian selanjutnya teman-teman, perencanaan strategi internasional. Nah, selanjutnya setelah kita paham kenapa penting gitu melakukan manajemen strategi skala internasional, kemudian apa yang menjadi komponennya tadi, selanjutnya kita bisa merencanakan. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terkait dengan perencanaan strategi ini. Jadi tadi produk apa yang akan dijual perusahaan, kita punya apa gitu kan, tadi keunggulannya apa, keunikannya apa, kenapa kita membuat produk ini, di mana dan bagaimana perusahaan akan membuat produk tersebut, apakah kita ingin menjangkau negara ASEAN dulu ataukah negara tetangga yang paling dekat.
Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan. Ataukah pastinya kan ada alasannya ya teman-teman, kenapa kita mau membuka perusahaan ini di Malaysia, karena Malaysia mungkin mayoritas juga muslim juga, kemudian mereka juga mengenal produk kita. Kalau dari segi food and beverage ya, mungkin lidahnya hampir mirip kah gitu kan, rasa makanannya gitu, memiliki budaya makanan yang sama gitu kan, dan lain sebagainya. Ataukah kita mau karena kita ini ya bergerak di bidang fashion gitu, karena orang Malaysia juga banyak gitu yang menggunakan hijab, ataukah pakaiannya juga banyak yang muslim, nah dan lain sebagainya. Di mana dan bagaimana perusahaan akan menjual produk, bagaimana lantas nanti untuk pelaksanaan proses produksinya, kemudian distribusinya, dan juga sampai ke tangan konsumen gitu kan. Kemudian di mana dan bagaimana perusahaan akan mendapatkan sumber daya, nah ini tadi gitu kan. Terkait dengan SDM, apakah kita bawa dari Indonesia ataukah kita merekrut dari warga lokal negara tersebut. Kalau dari segi SDA, sumber dayanya, bahan bakunya bagaimana nanti, apakah kita nanti akan membawa dari Indonesia ataukah kita mencari bahan baku dari sana. Nah itu kan juga harus ada pertimbangan teman-teman, karena nanti akan berpengaruh juga terkait dengan biaya produksi gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana perusahaan mengharapkan untuk mengungguli pesaing, nah gimana nanti kaitan persaingan di pasar. Nah itu kan harus bisa memahami dari awal untuk perencanaan strategi ini. Jangan sampai kita kalah gitu ya dengan produk domestik yang ada di negara tersebut. Pastinya kan kita harus memiliki strategi. Oke, selanjutnya teman-teman, faktor yang mempengaruhi manajemen strategi internasional. Jadi biasanya yang berkaitan dengan strategi internasional ini, kalau misalkan dari perusahaan domestik itu biasanya terkait dengan pemerintahan nasional, mata uang, sistem akuntansi, politik dan hukum, dan bahasanya gitu ya. Kemudian kalau hubungannya antar perusahaan dalam skala internasional itu ya pasti terkait dengan pemerintahan, mata uang tadi gitu ya. Dan politik, hukum, bahasa, dan budaya itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya dalam kegiatan bisnis internasional. Jadi jangan sampai itu hal mendasar yang justru malah menghambat. Seharusnya kita sudah bisa menguasai hal-hal dasar tersebut yang terkait dengan pelaksanaan bisnis internasional. Kita mau menjalankan bisnis internasional, tapi mohon maaf gitu ya, kita kurang paham terkait bagaimana regulasi, kebijakan dalam pelaksanaan bisnis skala internasional. Kemudian kita belum tahu kurs mata uangnya, nah menggunakan mata uang apa. Kemudian nanti dalam transaksinya apakah bisa menggunakan digital payment. Nah, kemudian nanti bahan bakunya dari mana, ya kan? Ataukah kita harus selalu membawa dari Indonesia? Nah, nanti proses produksinya bagaimana? Kemudian biaya akomodasi ya teman-teman, itu juga harus dipertimbangkan. Biaya akomodasi pengiriman bahan baku, nah dan lain sebagainya. Itu kan terkait dengan biaya akomodasi biasanya itu kadang tidak diperhatikan, padahal itu yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi dan juga biaya produksi. Oke, selanjutnya sumber-sumber keunggulan bersaing. Di sini ada yang pertama yaitu efisiensi global, kemudian yang kedua fleksibilitas multinasional, yang ketiga pembelajaran di seluruh dunia. Ini teman-teman mungkin sudah paham ya maksudnya efisiensi global itu ya gimana ya, pasti bagaimana agar kita bisa menekan biaya seminimal mungkin ya, tetapi bisa mendapatkan profit yang maksimal. Nah, jadi terkait dengan lokasi yang efisien, kemudian skala keekonomiannya, jangkauan keekonomiannya. Jadi lokasi yang efisien pasti strategis gitu ya, fasilitasnya itu bisa ditemukan di mana-mana, biaya distribusinya rendah gitu ya, bisa meningkatkan kualitas layanan. Nah itu kan harapannya pasti bisa mencapai efisiensi. Kemudian skala keekonomiannya yaitu biaya produksi sebisa mungkin harus bisa ditekan gitu ya teman-teman, karena itu terkait dengan profit awal gitu ya. Kalau misalkan kita memberikan harga kepada konsumen, pastikan kita dinilai dari mana, dari segi biaya produksinya gitu kan.
Kemudian jangkauan keekonomiannya, nah memperluas lini produk untuk manfaat, menurunkan biaya produksi dan menurunkan biaya pemasaran. Kemudian selanjutnya yang kedua, fleksibilitas multinasional. Nah, jadi menanggapi beberapa ragam dan perubahan lingkungan, ya, yaitu variasi yang luas dalam lingkungan politik, teman-teman, ekonomi, hukum, dan budaya dari negara-negara. Jadi pasti ya namanya kegiatan ekonomi kan selalu melekat gitu dari kegiatan politik dan hukum gitu ya. Lingkungannya bagaimana, undang-undangnya, pemerintahan, kemudian kebijakan ekonomi yang baru, dan bagaimana kompetitornya atau pesaingnya, siapa saja yang kemungkinan akan menjadi pesaing, nah dari produksi apa saja, dari perusahaan mana saja, nah itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, pembelajaran di seluruh dunia, ya, jadi lingkungan operasi yang beragam, termasuk dalam cakupan pembelajaran organisasi. Nah, pertama, perbedaan dalam lingkungan operasi. Pasti ya kalau misalkan antara misalkan lingkungan operasionalnya di satu negara, antara satu negara dengan negara yang lainnya pasti kan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Dari segi budaya saja sudah berbeda, pasti masyarakatnya pun juga memiliki karakteristik yang berbeda juga. Belajar dari perbedaan ini dan mentransfer pembelajaran ini untuk beroperasi di negara-negara lain. Jadi mungkin kalau misalkan budayanya orang Asia itu kan masih hampir mirip gitu ya. Nanti kalau misalkan udah masuk ke negara cakupan Eropa ya, dan di benua Eropa atau di Amerika itu kan pasti udah berbeda lagi. Oke teman-teman, alternatif strategi internasional. Nah, jadi di antara alternatifnya apa saja? Yang pertama, strategi replikasi domestik. Nah, kemudian yang kedua, strategi multidomestik. Kalau nama multidomestik berarti kan banyak gitu ya. Strategi global dan juga strategi transnasional. Nah, ini nanti teman-teman bisa mereview kembali gitu ya. Selanjutnya, metrik alternatif strategi internasional. Nih, kalau misalkan dilihat seperti hanya analisa SWOT ya, teman-teman. Kalau misalkan sebelum kita menganalisa bisnis, sebelum kita menjalankan bisnis kan harus paham betul bagaimana latar belakang dan juga kesiapan kita, perencanaan di awal itu harus diperhatikan. Alternatif strategi dalam hubungannya dengan tekanan integrasi global. Di sini kita lihat gitu ya, ada level tinggi, rendah, yaitu tekanan terhadap efisiensi global. Jadi strategi global gitu ya yang paling tinggi, kemudian replika domestik itu yang rendah, kemudian strategi transnasional juga tinggi, kemudian strategi multidomestik. Strategi global ini perusahaan melihat dunia sebagai satu pasar, tujuannya untuk menciptakan produk standar. Nah, kemudian replika namanya replika itu kan berarti tiruan ya. Perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan. Sedangkan strategi transnasional ya menggabungkan keuntungan dari efisiensi skala global dan lokal. Multidomestik itu kan kumpulan dari anak perusahaan yang relatif independen. Ini tadi di antara alternatifnya. Kemudian bagaimana mengembangkan manajemen strategi internasional. Setelah kita paham tadi latar belakang komponennya, kemudian perumusan strategi dan juga implementasi strategi. Gimana contohnya nih? Setelah kita sudah bisa menjawab tadi ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan tadi. Misalkan, di manakah letak perusahaan yang akan didirikan? Bagaimana dan di mana SDM, sumber daya, bahan baku itu bisa didapatkan? Nah, itu kan menjadi pertanyaan awal ketika kita ingin melaksanakan kegiatan bisnis internasional, ya kan? Siapa konsumen kita, ya kan? Sama saja misalkan kita ingin membuat atau ingin menjangkau pasar luas gitu. Contoh aja lah yang gampang gitu ya di Indonesia ya. Perbedaan suku itu kadang-kadang juga mempengaruhi bagaimana proses kegiatan bisnis gitu ya. Kadang-kadang kita membuat, misalkan teman-teman di Jawa Tengah gitu yang lidahnya sukanya manis, asin, beda dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur mungkin sukanya pedes gitu ya. Masakan gampang lah, pecel gitu. Kalau
pecel yang ada di Jawa Tengah mungkin sambelnya masih manis gitu. Kita mau jual nih pecel itu mengenalkan misalkan pecel, atau mungkin ya menjadi legendaris Semarang apa, ini ya apa namanya, itu lontong itu ya, tahu gimbal ya, tahu gimbal di Jawa Tengah ataukah yang ininya dari Semarang gitu, pada suka gitu, lidahnya masuk gitu. Belum tentu kita bawa dengan ciri khas tahu gimbal yang manis, misalkan sambal kacangnya ataukah mungkin pedas sedikit gitu. Kita hanya membawa produk ini untuk kita jual, misalkan kita jual di Surabaya dengan apa adanya rasa seperti ciri khas di Semarang. Belum tentu nanti diterima oleh masyarakat masyarakat Surabaya karena lidahnya berbeda, ya kan? Nah, maka kita perlu yang namanya modifikasi sedikit gitu, tanpa menghilangkan unsur unsur utama dari produk tersebut gitu ya. Memang tahu gimbal isinya sama persis, tapi yang kita modif dan kita sesuaikan dengan lidah masyarakat di kota Surabaya ditambah mungkin tambah asin, dan juga ditambah lebih pedas. Nah, itu sehingga mereka bisa menerima produk itu. Kalau kita masih mau bersikukuh namanya tahu gimbal ya manis bla 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 sesuai dengan karakteristik awalnya, misalnya sulit gitu kan, pasti sulit diterima oleh masyarakat lokal yang ada di situ. Sama halnya ketika kita mau menjual itu ke negara luar gitu ya, ke luar negeri gitu ya, ke negara tujuan, kita juga harus melihat juga bagaimana masyarakat tersebut. Nah, contohnya lah teman-teman lagi, saya ulang lagi gitu ya bahasa gampangnya, McD atau mungkin KFC, yang gampang Burger King lah gitu kan. Burger King itu asalnya apa sih namanya? Dia kan cuma muasalnya adalah hanya jualan burger gitu ya. Tapi ketika masuk ke Indonesia yang mana masyarakatnya itu mayoritas dan kita juga memang bahan makanan pokoknya itu kan dari nasi, maka mereka harus menyesuaikan lidah masyarakat lokal yang menjadi negara tujuan. Nah, ditambahlah varian yang namanya nasi ayam gitu kan. Nah, padahal kalau misalkan dari perusahaan berdirinya burger itu ya hanya jualan roti gitu kan, roti daging gitu. Tapi kalau misalkan hanya sekadar jualan roti daging, apakah laku gitu di Indonesia? Mungkin laku, tetapi nggak banyak gitu kan. Beda ketika di situ ada varian menu yang namanya nasi ayam. Nah, itulah teman-teman. Jadi itulah termasuk strategi ya teman-teman, di mana kita juga harus memahami latar belakang tadi, pentingnya memahami latar belakang dan juga kondisi dari masyarakat lokal setempat. Itu teman-teman, termasuk strategi. Pertama, perumusan strategi ya, memutuskan apa yang harus dilakukan, tujuan dan rencananya, mengembangkan, memperbaiki dan menyepakati yang memasarkan. Kemudian implementasinya dia pasti melakukannya gitu ya, mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang dirumuskan. Ya, berupa desain organisasi, pekerjaan karyawan, sistem kontrol, dan juga proses. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, tingkatan dalam strategi internasional. Tingkatan dalam strategi internasional ini kompleksitas dari manajemen strategi internasional memerlukan pengembangan strategi 3 tingkat. Di antaranya pertama strategi perusahaan, yang kedua kepemimpinan dia, yang ketiga strategi fungsional. Kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama strategi perusahaan. Nah, di sini contohnya apa saja cakupannya terkait dengan strategi bisnis tunggal, kemudian diversifikasinya, kemudian diversifikasinya ada 2 ya teman-teman, terkait dan juga tidak terkait. Jadi bagaimana kalau dari strategi bisnis tunggal tentu kita perlu yang namanya perusahaan itu tergantung pada satu bisnis, produk atau layanan, kemudian mana yang dipilih yang paling signifikan. Sedangkan diversifikasi terkait itu beroperasi di beberapa yang berbeda, tetapi pada dasarnya bisnis, industri atau pasarnya itu
sama gitu ya. Kemudian tidak terkait, itu perusahaan adalah perusahaan beroperasi di beberapa industri dan pasar yang saling tidak terkait. Ini kemudian kepemimpinan biaya, mungkin ini sudah pernah kita bahas juga, masuk dalam cakupan manajemen strategi internasional ini, yaitu strategi diferensiasi penting dalam bisnis apapun, ya kan, dimanapun, model apapun pasti perlu yang namanya diferensiasi. Tadi keunggulan, perbedaan, kemudian keunikan, itu kan pasti penting. Strategi kepemimpinan biaya, kemudian strategi fokus, ini diantaranya seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah belajar juga manajemen strategi, itu dari strateginya Porter ya. Nah, jadi jelas sekali harus ada diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan juga fokusnya kemana. Kita mau sasaran kita ke geografisnya, etnisnya, daya belinya, selera, budayanya, nah semuanya harus sudah dikuasai gitu ya. Kemudian yang ketiga strategi fungsional nih teman-teman. Nah tadi diantaranya ada keuangannya, bagaimana mengembangkan keuangannya secara keseluruhan ya. Kemudian terkait dengan modal gitu kan, pasti investasi, kemudian resiko, hutang, nah itu juga harus diperhatikan. Pemasarannya bagaimana nanti distribusi dan penjualannya, kemudian iklannya bagaimana, promosinya bagaimana, operasinya ya, terkait dengan lokasinya tadi, kemudian sumber bangunannya dari mana atau tata letaknya dan lain sebagainya, kemudian manajemen SDM, nah jadi bagaimana fokus karyawannya, apakah dari warga lokal ataukah membawa dari negara asal gitu ya, harus diperhatikan. Terkait bagaimana nanti pelatihannya, mengevaluasi para karyawannya. Ini lebih ke strategi pada ini ya, di lapangan gitu ya teman-teman. Penelitian dan pengembangannya, research and development-nya. Jadi bagaimana nanti investasi perusahaan itu menciptakan produk baru dan mengembangkan teknologi baru. Nah, jadi ini teman-teman diantara dari strategi fungsional. Mungkin yang terakhir, nah pemilihan strategi memasuki pasar internasional. Setelah kita sudah membuat perencanaan, mengetahui latar belakangnya, kemudian bagaimana strateginya ya, kemudian maka sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu pemilihan strategi masuk pada internasional. Kemudian kita mau masuk kemana nih teman-teman gitu kan, ada decision factor. Nah, jadi yang mempengaruhi faktor keputusannya ya pasti dari siapa sih owner gitu kan, lokasinya, kemudian bagaimana internalisasinya, kemudian kontrolnya, nanti ketersediaan SDA ataupun SDM-nya, kemudian strategi skala global nih. Jadi bisa teman-teman kalau misalkan dari segi pastinya segala sesuatu kan yang pengambil keputusan ya, ada pengambil keputusan. Nanti kemudian ada exporting. Nah, jadi sudah kita bahas sebelumnya macam-macam ekspor apa, ada direct, indirect gitu ya. Jadi harus diperhatikan mau ngambil apa jadinya gitu kan. Kita mau mengambil berfokus pada bentuk bisnis internasional yang mana gitu kan, apakah hanya sebagai ekspor langsung atau tidak langsung, ataukah kita hanya mengambil lisensinya atau franchise, nah dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Inilah jadi strategi dari beberapa strategi yang sudah kita bahas gitu ya. Kemudian selanjutnya mempengaruhi bagaimana atau bentuk dan juga jenis kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Mungkin ini teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Silahkan nanti setelah ini bisa direview ulang ya, bisa dipahami kembali. Kemudian nanti ya setelah kita membahas pertemuan ini akan kita bahas topik-topik berikutnya. Tentunya ini akan selalu berkaitan dari satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya ya teman-teman. Ini yang sudah kita bahas kali ini terkait dengan manajemen strategi dalam skala internasional. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah
paham gitu ya, sebelumnya sudah ada mata kuliah manajemen strategi, ini hanya yang berbeda adalah cakupannya skala internasional. Maka kita harus menyesuaikan juga ya dengan kondisi skala global gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.